Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita berikan salam di samping kiri kanan kita, katakan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita datang dengan penuh sukacita, amin. Yang datang dengan penuh sukacita boleh lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Sebelum kita lebih lagi masuk dalam ibadah, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita ingin berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami ada Tuhan, beribadah di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin bawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kau berkati jalannya ibadah kami Tuhan. Sebelum kami jauh lebih lagi Tuhan, kami ingin bersatu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kemenangan terjadi atas kami. Ada kemenangan terjadi di tempat ini saat kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berjemaat Tuhan, katakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Kami mau menghampiri Tuhan, kita kasih karunia-Mu. Izinkan kami lebih lagi untuk menyembah-Mu, kekuatanku. Jadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya.
begitu mengasihi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas kasih-Mu. Kami tak dapat membalas kasih-Mu. Hanya penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu. Rabaya syarabatakaralamu. Sikiralabaya syarabatakaralabatangaya se. Kiralabatakaralabaya sekiralamu. Sembah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu. Saat kami menyembah, saat kami memuji Tuhan, ada kemenangan yang kami dapat, ada kemenangan yang terjadi di pihak kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Rabaya sekiralabaya syarabaya se. Kiralabaya sekiralabaya syarabu. Kiralabaya syarabatakaralabaya syarabu. Kiralabaya takaralabaya syarabaya se. Haleluya. Kami naikkan penyembahan yang Senang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami angkat kedua tangan kami. Ini yang menjadi iman keyakinan kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan. Dengan imanmu cuma Tuhan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Tuhan yang besar, Allah yang ajaib. Jemaat Tuhan mau memuji Tuhan, amin. Ada sukacita transformasi terjadi di tempat ini, haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan jemaat, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeri kita, amin, haleluya. Nyatakan dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Jemaat Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Bilang sukacita pujian
suaranya untuk Tuhan. Lebih keras lagi. Ada sukacita Tuhan yang kami rasakan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Wajah-wajah yang bersukacita katakan pujian di rumah. Ini orang yang bersukacita. Nyanyikan pujian ini lebih lagi. Amin. Kota dan penduduknya bergembira semua. Katakan Tuhan melawat negeriku. Cita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya, berikan sorak-sorak meriah untuk Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan yang memberikan kami sukacita. Masih mau bersorak memuji Tuhan, amin. Sorak kemenangan untuk Tuhan kita. Mari bertepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Katakan hidup baru kau beri. Kau telah ubah rataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Serukan kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Serukan hidup baru kau beri. Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Amin. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Semua Tuhan nyanyi berganti boleh. Lebih lagi tepuk tangannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ubah ratapan kami menjadi tarian. Kau hapus segala dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk penebusan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Katakan terima kasih Tuhan untuk penebusan yang terjadi di dalam kehidupan kami.
Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu. Boleh lebih lagi jemaat Tuhan. Sorak kemenangan Kau berikan hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorak meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Bagi anak-anak muda harap diperhatikan, khusus Sabtu ini ibadah Prime Youth akan dimulai lebih awal, yaitu pada pukul 6 sore. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah Minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Sekian informasi selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi untuk anak muda saya mengumumkan untuk Prime Youth di minggu ini jam 6 sore. Ya, jam 6 sore Prime Youth di minggu ini. Jadi harap diperhatikan untuk anak-anak muda. Untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lebih lagi sama-sama untuk aktif di ibadah-ibadah yang ada. Kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang menjadi perisai kehidupan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan
kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Amin Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit. Sanang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Begitu besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali katakan, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Biar ketika kami datang kepadamu, kami bawa hidup kami dengan segenap hati kami. Bahkan kami menjadikannya persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Dan jika ada yang salah, ada yang kurang yang kami kerjakan pagi hari ini tidak memenuhi apa yang Tuhan harapkan daripada kami mohon ampunan-Mu. Terus Tuhan mendidik, mengajarkan kami supaya kami belajar terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kini saja kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan jamah setiap hati kami, Tuhan urapi setiap tanah hati kami. Menjadi tanah yang subur untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Semua yang tidak berasal daripada Allah, intimidasi, bahkan logika manusia kami, kedagingan kami taklukkan, kami tanggalkan semuanya di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus.
Kami persilakan Roh Kudus, Kau guru kami, mari ajar didik kami. Beri sesuatu yang penting buat kami mengerti isi hati-Mu hari ini Bapa. Dalam bimbingan-Mu bersama dengan hamba-Mu, sampaikan firman-Mu. Dan kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 19 mulai sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Baik saudara kasih Tuhan, saya akan memulai pemberitaan firman Tuhan ini dengan memberikan satu statement kepada saudara. Biar ini menjadi bayangan untuk kita mengerti firman Tuhan. Ya. Statement itu bunyinya seperti ini. Kita dapat mengeluh karena mawar penuh dengan duri. Atau bersuka cita karena sekalipun banyak duri, tapi ada mawar yang indah. Sekali lagi, kita dapat mengeluh karena mawar penuh dengan duri, atau bersuka cita karena sekalipun banyak duri, tapi ada mawar yang indah. Saudara Tuhan, dari statement ini saya punya pelajaran penting buat saudara dan saya. Bahwa apapun dalam kehidupan kita selalu ada baik dan buruk. Amin saudara. Termasuk kita dalam menilai segala sesuatunya, kita bisa melihat dari sudut pandang yang selalu berbeda. Dan setiap kita punya pilihan yang berbeda-beda tergantung cara pandang kita. Banyak orang punya alasan untuk tidak mau tanam bunga mawar saudara kasih Tuhan karena banyak durinya. Kalau saudara lihat duri bunga mawar, saudara tahu itu akan melukai kita. Maka kita tidak akan berpikir untuk tanam bunga mawar. Tapi kalau saudara mau lihat bunganya yang indah, maka saudara akan melihat bahwa mawar itu bagus untuk ditanam karena dia dapat menghiasi halaman rumah kita. Amin? Iya. Selama kita punya cara pandang yang benar, apalagi mawarnya itu indah. Nah, di halaman gereja di Palolo dulu itu pernah ada bunga mawar. Saya tidak tahu siapa yang tanam. Waktu saya datang itu sudah ada. Waktu dia di halaman gereja itu penuh dengan rumput. Saudara kasih Tuhan, saya melihat bunganya itu indah sekali. Nah, ada bunga yang mirip dengan bunga mawar. Lupa saya namanya, itu mirip saudara kasih Tuhan. Itu ada juga di halaman gereja itu. Saya pikir ini masih bunga yang sama saudara kasih Tuhan. Karena dia penuh dengan rumput seperti itu, saya bersihkan, tahu saya tertusuk dengan durinya. Dan saya pikir bunga apa ini? Nah, ternyata itu bunga mawar saudara Tuhan. Tapi karena saya tertarik dengan bunganya itu merah darah begitu, cantik sekali bunganya. Jadi saya rawat, saya berusaha untuk bersihkan semua rumput-rumputnya supaya dia tambah banyak bunganya, dia tumbuh subur. Tapi saudara Tuhan, karena saya sering tertusuk durinya, ya, saudara tahu saya matikan. Tapi ada alasan lain sih ya, bukan karena saya sering tertusuk durinya, tapi karena dia kerdil tumbuhnya, maka saya cabut sekalian. Itu. Tapi setelah saya cabut, saudara kasih Tuhan, keindahan bunga mawar itu tidak ada lagi di halaman itu. Jadi saya pelihara yang lain, saya pelihara rumput, saudara kasih Tuhan. Ternyata saudara kasih Tuhan, pelihara rumput pun ada sisi baik, ada sisi buruknya. Satu kali waktu ada seorang jemaat
Palolo, kalau saya bilang itu Opa Ungke, saudara pasti tahu. Ini orang yang selalu bilang ahli Tauratnya Palolo waktu itu, tapi sekarang sudah almarhum. Nah, saudara Tuhan sudah tidak ada lagi. Dia pernah cerita begini, dia pernah diundang sama Presiden Soeharto zaman dia itu jadi ada pertemuan petani dulu namanya kelompok capir, sekarang itu kelompok tani, saudara Tuhan. Diundang ke Bali. Jadi di Bali itu dia bertemu dengan petani-petani unggul dari seluruh daerah di Indonesia dikumpulkan. Lalu Soeharto bertanya seperti ini, menurut bapak-bapak apa yang paling mengganggu tanaman coklat atau tanaman kakao? Mereka bilang begini, yang paling mengganggu itu rumputnya. Lalu kalau rumputnya itu jadi masalah, bagaimana mengatasinya supaya coklatnya tidak terganggu? Jadi ada yang mulai angkat tangan memberi jawaban, ada yang bilang, ya kita harus keluarkan. Karena kalau tidak ini akan mengganggu, akan terjadi perebutan tanaman, perebutan makanan. Ini rumput ini kalau tidak dibersihkan akan mengganggu tanaman dan sebagainya macam-macam. Lalu tiba-tiba dia angkat tangan, dia duduk di paling belakang, dia bilang saya punya jawaban sendiri Pak. Apa jawaban Bapak? Saya tidak setuju kalau rumputnya dihilangkan. Cukup rumputnya dibersihkan saja di bagian pohonnya saja yang agak jauh dari pohonnya. Selebihnya biarkan saja, diparah saja, dibiarkan aja rumputnya tumbuh. Alasannya? Karena kalau rumput tidak ada di dalam kebun coklat, maka kalau datang hujan, air itu tidak tinggal. Dia habis hanyut semua ke sana dan makanan atau humus juga hanyut semuanya. Semua orang pada tepuk tangan. Semua orang dalam ruang tepuk tangan. Rumput kalau dibersihkan, dihabisi semuanya, itu sama seperti kepala botak. Jangan tersinggung kepala botak. Nggak ada kepala botak nih. Kalau disiram air itu langsung habis airnya. Nggak ada yang singgah di rambut gitu. Langsung hilang. Itu pandangan dia seperti itu. Jadi kalau ada yang rambutnya nipis-nipis seperti itu bersyukurlah. Karena saudara tidak terlalu lama membersihkan kepala saudara. Airnya langsung habis gitu ya. Dan saudara kalau botak sekalian tentu gak perlu pakai sampo. Perawatannya murah, gak mahal perawatan kepala saudara. Jadi segala sesuatunya harus disyukuri, amen. Rambut kurang, rambut banyak, semuanya harus disyukuri. Kalau rambut kurang, perawatannya kurang. Kalau rambut banyak, mahal perawatannya. Ya, itu cara pandang saudara kasih Tuhan. Jadi saya pikir begini, semuanya segala sesuatunya indah sesuai dengan cara pandang kita. Tapi persoalannya begini, apakah duri juga tetap akan jadi masalah dalam kehidupan kita? Saya tadi nyebutin mawar berdurinya itu bukan karena dia berduri saudara Tuhan. Karena dia tumbuh kerdil di situ. Rupanya gak cocok dia tumbuh di situ. Ada beberapa hal penting yang saya mau bagikan kepada saudara. Kadang-kadang begini, saya sebagai hamba Tuhan, gak tahu Om Brady ya. Kadang-kadang saya melihat jemaat itu seperti mawar berduri. Ya, suka nusuk gitu ya, suka menyakiti juga. Ya, kadang-kadang kita disakiti jemaat sendiri. Tapi sekarang kalau melihat hasilnya saudara Tuhan, kadang-kadang kita hamba Tuhan itu terhibur. Jemaat itu seperti bunga mawar itu sekali punya duri, tapi mawarnya itu menghibur hamba Tuhan saudara Tuhan. Ya, kalau mau lihat durinya sekarang kadang-kadang saya bilang begini, kalau bisa keluar aja di jemaat ini. Lalu senang menyakiti hamba Tuhan, ya kan? Tapi kalau ngelihat perpuluhannya, haleluya. Lihat persembahannya, wah jangan sampai dia keluar. Nah, seorang kasih Tuhan, sorry, saya nggak bermaksud seperti itu. Maksudnya begini, sekarang memang hamba Tuhan kadang-kadang memiliki diperhadapkan kepada jemaat yang modelnya seperti ini. Bahkan bukan cuma hamba Tuhan, seorang Tuhan. Di dalam rumah, bapak-bapak sering hadapi istri seperti mawar berduri. Ibu-ibu juga kadang-kadang hadapi suami seperti mawar berduri. Pagi-pagi tadi seorang kasih Tuhan, waktu saya renungkan kembali apa yang saya sampaikan ke saudara, tiba-tiba istri saya bilang begini. Aduh, saya baca kitab Amsal. Kebetulan dia baca kitab Amsal. Jadi saya sementara renungkan ayat yang saya sampaikan ke saudara, istri saya baca kitab Amsal. Dia bilang begini, di kitab Amsal, seluruhnya kitab Amsal ini mengenai laki-laki dan perempuan, yang paling banyak ditegur itu perempuan. Kurang laki-laki. Cuma 2 masalahnya laki-laki disebutkan di sini. Tapi perempuan paling banyak dapat teguran. Saya tambahin, kamu tahu kenapa perempuan paling banyak ditegur Alkitab?
karena bibirnya. Terlalu cerewet. Nah, justru perempuan bangga dengan itu, saudara Tuhan. Apalagi kalau orang bilang begini, perempuan kalau tidak cukup berapa kata satu hari itu nggak senang, harus banyak kata begitu. Tapi Alkitab juga bilang begini, banyak bicara. Nah itu kan ada yang bilang banyak salah. Hati-hati saudara. Nah itu buat perempuan itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita nggak kendalikan itu seperti duri dalam kehidupan kita. Amin. Segala sesuatunya dalam kehidupan ini bisa menjadi duri, bisa menjadi sesuatu yang mengagumkan, bisa menjadi sesuatu yang baik. Nah contoh nih ya. Kita kan baru-baru habis selesai pemilu nih. Sorry ya, saya ngomong pemilu sedikit ya. Kita semua sudah damai, amin. Kita orang semua bersaudara gitu. Supaya nggak ribut, supaya nggak salah paham lagi. Ya, orang tuh waktu kampanye begitu ya. Semua itu saling menjelekkan. Nih, 01 gini, 02 gini, 03 gini, saling menjatuhkan seperti itu. Bahkan waktu debat gitu, ada yang sangat direndahkan, ada yang ngangkat-ngangkat diri seperti itu. Ya, ujung-ujungnya direndah-rendahkan itu yang naik, saudara Tuhan. Tapi waktu mencoblos, waktu saya renungkan, saudara tahu apa sih yang dipakai mencoblos? Paku ya? Paku kah? Atau sendok? Atau parang? Atau apa gitu? Paku kan? Amin. Bayangin harga paku untuk pemilihan saya itu pasti mahal disediakan sama panitia. Ternyata saudara kasih Tuhan, paku itu ada filosofinya. Filosofinya begini. Kenapa harus pakai mencoblos paku? Karena kalau pakai pisau itu namanya merobek, bukan mencoblos. Kenapa bukan gunting? Kalau pakai gunting itu namanya menggunting, bukan mencoblos. Harus pakai paku baru namanya mencoblos. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua, kenapa harus paku? Karena yang kita coblos itu semuanya keras-keras. Amin. Semuanya keras-keras. Ya, saking kerasnya harus pakai paku. Waktu saya nyoblos surat saya gini, kapan tusuknya? Tidak, langsung nyoblos begitu. Semua orang yang kita pilih ini, orang yang punya duri, orang yang punya mawar. Amin. Orang yang kita akan pilih ini, orang yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya. Tapi saudara perlihatkan, ketika orang mengemukakan kekurangan orang, saudara tahu, justru orang melihat dari sisi yang berbeda. Kekurangan bisa menjadi sesuatu yang baik. Kebaikan itu belum tentu yang terbaik. Semua orang pamerkan kebaikan. Bahkan banyak yang dibully karena keburukan. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus justru ngomong begini, semua keburukannya dijelaskan. Semua hal-hal yang buruk tentang Rasul Paulus itu gak ada yang disembunyikan. Dulu saya begini, saya begini, semua diceritakan saudara Tuhan. Untuk apa? Supaya orang bisa menilai. Tapi ketika orang melihat terus keburukan dari Rasul Paulus, saudara perhatikan bahwa orang melihat dia menceritakan keburukan justru karena dia sudah bertobat. Jadi orang gak lihat lagi itu duri. Kalau saudara saling menilai satu sama lain dengan cara pandang seperti ini, terus lihat duri, saudara tahu kita tidak akan pernah berbuat baik dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak pernah melihat kekurangan kita sendiri. Amin saudara? Ya, Rasul Paulus bilang begini. Di dalam diriku itu ada pertandingan, ada perebutan saudara Tuhan. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Bahkan Yesus juga mau seperti itu. Firman Tuhan di kitab Matius berkata seperti itu. Coba kita buka ayat itu ya. Matius 24 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Diperlihatkan bahwa sisi kedagingan kita itu lemah. Roh itu adalah sesuatu yang kuat jika kita mempergunakannya dengan baik. Maka dia akan berguna sebaik buat kita. Tapi apakah semua daging itu tidak baik? Tidak baik. Kalau saudara makan daging babi, makan daging terus kan tidak baik saudara. Tapi sekali-kali kan bagus ya.
Banyak orang gak suka makan daging, takut kolesterol dan sebagainya. Ya gak suka makan RW karena nanti tekanan darah tinggi naik, jantung lagi, ginjal lagi, segala sesuatunya dalam tubuh kita terganggu dan sebagainya. Tapi kalau makan sesuai dengan takaran baik juga. Amin saudara. Karena apa yang kita butuhkan dalam tubuh kita ada di makanan itu. Kalau kita gak makan, ya kita bisa kekurangan gizi saudara Tuhan. Ya. Tergantung cara pandang kita. Nah inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Ayat Alkitab yang kita baca tadi adalah bagaimana Yusuf melihat perkara yang terjadi kepadanya. Buat Yusuf saudara kasih Tuhan, saudara-saudara itu seperti mawar berduri. Tapi ketika semuanya proses sudah terjadi saudara kasih Tuhan, Yusuf akhirnya mengerti. Duri-duri inilah yang membawa saya ke posisi tertinggi dalam kehidupan saya. Duri-duri yang dimiliki saudaranya itu, itulah yang membuat Yusuf naik level saudara kasih Tuhan. Karena itu ketika saudara melihat duri di dalam kehidupan saudara, di saudara-saudara kita, jangan melihatnya selalu sebagai hal yang buruk. Sebab duri pun bisa menjadikan kita orang yang mawas diri. Benar ya? Kalau kita lihat duri kan kita jadinya mawas diri, kecuali nggak lihat durinya. Apa pandangan kita kalau kita melihat sesuatu yang buruk di tengah saudara kita? Apa pandangan kita kalau kita melihat sesuatu yang buruk pada otoritas kita? Apa pandangan kita, apa pendapat kita ketika kita melihat semua yang buruk terjadi di kehidupan kita yang dilakukan orang sama kita? Nah Yusuf yang pertama dia punya kemampuan untuk melihat sekalipun ada duri tetap ada mawar yang dia bisa lihat. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita di dalam diri kita ini ada keinginan daging, ada keinginan roh. Itulah sebabnya Tuhan berkata roh penurut, daging lemah. Tergantung mana yang saudara responi dengan baik. Bukan berarti juga kalau ketika Alkitab berkata daging itu lemah, terus daging itu sama sekali tidak ada gunanya. Sampai hari ini kita beraktivitas, kita bisa menyembah Tuhan. Itu kan tidak dengan roh, tapi dengan tubuh kita juga ikut. Makanya kita berkata persembahkanlah tubuhmu. Tubuh itu apa? Daging kita yang kita harus persembahkan. Nah pokok masalah dalam kehidupan kita, selalu kita melihat duri itu tidak baik. Ya, makanya saya kasih sedikit filosofi tentang paku tadi. Kalau nggak ada paku kan kita nggak disebut mencoblos. Saudara pakai jarum pun ya mungkin mencoblos tapi nggak kelihatan. Gitu. Jadi perkaranya di mana dalam kehidupan ini? Itu tergantung cara pandang kita melihat segala sesuatunya, baik atau tidak. Bahkan Yesus waktu di kayu salib, Yesus tidak menghakimi orang-orang yang seperti duri yang akan menyalibkan dia. Yesus malah mengampuni. Anda bayangin Tuhan. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, Yesus itu tidak akan pernah sampai di kayu salib. Benar saudara? Ya, firman Tuhan yang berkata Yesus mati di kayu salib itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada orang yang berbuat jahat. Orang-orang jahat ini dibutuhkan untuk menggenapi firman Tuhan juga. Bukan berarti orang jahat itu ya kalau dia bertobat juga kan bagus. Tapi kadang-kadang Tuhan mempergunakan hal yang tidak benar itu untuk menuju kepada penggenapan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau nggak ada ahli Taurat, nggak ada tentara Romawi, nggak ada orang Farisi, suruh kasih Tuhan. Apakah Yesus itu akan sampai di kayu salib? Kalau nggak ada orang seperti Yudas yang menjual Yesus? Semuanya itu baik tergantung respon kita melihatnya, cara pandang kita melihatnya. Bahkan ketika hal itu terjadi kepada Yesus, Yesus bilang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi intinya nih saudara ya, melihat perkara duri, melihat perkara mawar yang indah saudara itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara kita, orang-orang yang kita pimpin dan otoritas kita, itu responnya pertama, mari lihat duri tidak selamanya mendatangkan keburukan. Tapi bisa jadi duri dipergunakan untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kalau nggak ada saudaranya Yusuf yang jahat, saudara kasih Tuhan, Yusuf tidak akan pernah jadi budak, Yusuf tidak akan pernah masuk dalam penjara, Yusuf tidak akan pernah dipindah, Yusuf tidak akan pernah duduk sebagai perdana menteri.
Kan biasanya nih, kalau orang jahat kita hindari. Benar Alkitab katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau roh saudara tetap kuat, yang buruk itu tidak akan mempengaruhi saudara. Saudara bisa mempergunakan yang buruk itu untuk mengangkat hidup saudara. Inilah yang dimaksudkan Yusuf di Alkitab tadi. Coba kita buka. Kembali ya, Kejadian 50. Kejadian 50. Ya. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sorry ya 20. Memang kamu, nih perhatikan ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa yang dimaksud Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan? Yang dimaksudkan mereka-rekakan untuk kebaikan adalah yang jahat tadi Tuhan pakai untuk menjadi kebaikan buat Yusuf. Kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bagaimana cara Yusuf dipakai untuk memelihara satu bangsa yang besar untuk diberi makan surga Tuhan. Yang dimaksudkan adalah keluarganya yang menjadi bangsa kelak, bangsa besar kelak nantinya surga Tuhan. Itu dengan cara Tuhan mengubah reka-reka yang jahat itu menjadi reka yang baik. Tidak semuanya yang jahat orang lakukan kepada kita itu akan berubah jahat, tergantung respon kita. Ketika orang berbuat jahat, saudara respon dengan tidak baik, itu akan menjadi sakit hati. Itu akan menjadi kepahitan. Itu akan menjadi amarah. Itu akan menjadi darah tinggi. Itu akan menjadi penyakit jantung. Benar kan? Tapi kalau kita melihat semuanya itu sekalipun itu duri, saudara kasih Tuhan, kita akan mawas diri kalau kita lihat duri, kecuali kita gak lihat. Waktu saya sudah lihat mawar itu ada durinya. Ketika saya sudah tertusuk satu kali, saya kemudian hati-hati bawas diri supaya saya gak ketusuk duri lagi. Kita bergaul dengan siapapun, kita tidak akan terus-terusan melihat kebaikan orang. Ini contoh nih orang pacaran nih sebelum nikah. Waktu pacaran, semua pacar kita itu dulu kan semuanya yang kelihatan baik-baik. Semuanya yang baik, semuanya yang bisa bikin senang hati, ya, romantis banget gitu loh. Istri saya pernah ngomong begini, berbeda sekali kok dulu dengan sekarang Dulu kok romantis sekali, sekarang ternyata kau tidak asli yang kau lihat dulu. Soalnya Tuhan, kalau saya pulang pelayanan dari OT, saya itu singgah di rumah istri saya waktu itu, masih pacar Tuhan. Saya singgah belikan pia, belikan kue, terus gak langsung ke pastori, singgah dulu bahan gitu. Romantis sekali waktu itu. Waktu saya sudah menikah, ternyata saya pun sadar saya ini orang perhitungan dengan uang, saudara kasih Tuhan. Gak sembarang belanja, harus tepat sasaran. Gitu. Malah dia sempat cemburu dengan anak saya. Setelah kau punya anak, kau tidak perhatikan saya, anakmu terus saja kau. Kenapa? Kalau ada uang ya, ada uang saudara Tuhan, langsung beli susu. Karena waktu itu istri saya gak kasih nete anak saya karena kurang air susunya saudara Tuhan. Beli susu itu sampai kalau ada langsung beli 4-5 dos gitu. Nah, saya pikir bulan depan belum tentu ada uang lagi. Gitu. Jadi dia sukanya makan roti. Setiap kali kalau ke Palu, kalau sudah lewat toko roti, Pak roti. Itu jadi kalau saya turun ke Palu, Palolo gak bawa roti. Papi mana roti? Lupa. Nah sekarang itu jadi perkara saudara Tuhan. Bisa saja kita gak diperlihatkan aslinya kita. Tapi di dunia yang sebenarnya, di pergaulan, di keintiman yang sebenarnya, di pernikahan kita bisa kelihatan aslinya saudara Tuhan. Jadi semuanya ceritanya, waktu pacaran semua cuma gombal semua. Waktu menikah ketahuan aslinya. Oh ternyata kau begini. Kalau saya tahu kau begini, saya tidak mau sama kau.
Ya, makanya saya tidak kasih lihat aslinya. Kalau kau lihat kau tidak suka pasti. Dan saudara kasih Tuhan, inilah kita manusia. Siapa Yusuf, siapa saudaranya? Itu orang bersaudara, adik kakak. Apakah Yusuf tidak punya kekurangan? Yusuf punya kekurangan, saudara kasih Tuhan. Saya lupa nyari ayatnya tadi. Itu yang saya cari-cari, saya lupa ya. Saya seringkali kalau mau khotbah di tempat ini, dimanapun itu, saya buka kembali. Siapa tahu ada Tuhan tambahkan ayat gitu. Ada Tuhan tambahkan ayat, tapi saya lupa di mana. Ayat begini. Ketika Yusuf menyampaikan mimpinya 2 kali, maka kita berkata seperti ini, saudaranya semakin benci. Maka semakin bencilah mereka kepada Yusuf. Itu kata ayat itu seperti itu. Persoalannya begini, kenapa mereka semakin benci kepada Yusuf? Berarti sebelum Yusuf menceritakan kedua mimpinya yang kemudian itu tergenapi dan menjadikan Yusuf pemimpin, Yusuf itu memang sudah dibenci saudaranya. Nah pertanyaannya begini, apa yang membuat orang benci sama kita? Atau apa yang membuat kita bisa sakit hati dan benci sama orang? Cuma 2 hal. Orang itu lebih daripada kita, kita cemburu. Yang kedua, karena orang itu memang jahat. Amin. Itu. Nah buat saudara Yusuf, ini kakak-kakaknya ini berbeda mama. Satu bapak, beda mama. Itu saudaranya Yusuf dan dia. 10 saudaranya Yusuf laki-laki itu bukan saudara semama saudara Tuhan, itu anaknya Lea. Dan yang ada yang lain lagi. Tapi Yusuf itu anaknya Rahel, baru 1. Karena Yusuf anak terakhir saudara Tuhan, anak bungsu saat itu, adiknya Benyamin belum lahir, maka dia sangat dimanjakan. Karena itu kita berkata seperti ini, Yusuf itu pakaiannya indah-indah. Karena pakaiannya indah-indah, gak pernah disuruh gembalakan domba. Itu yang membuat saudaranya benci kepada Yusuf, sakit hati. Dan saya bilang begini, saudara Tuhan, kalau saudara punya anak 2, 3, atau pokoknya lebih daripada 1 lah, jangan pernah manjakan salah satunya. Karena yang lain bisa sakit hati karena itu. Jangan pernah sanjung-sanjung kelebihannya. Karena yang lain itu pasti iri hati. Jangan pernah angkat-angkat kelebihannya. Karena yang lain itu bisa menimbulkan kebencian. Belajarlah daripada Yusuf. Kenapa Yusuf lebih disayang? Karena Yusuf lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Ishak. Yang melahirkan Yusuf itu istri yang paling dicintai, lahir dari Rahel, saudara-saudara. Jadi yang lain ini merasa cemburu karena kami lahir dari ibu yang kurang dicintai. Dan mereka tahu lihat persaingan antara mama mereka itu terjadi. Mereka lihat persaingan itu. Rahel dan Lea itu kan bersaing mendapatkan perhatian daripada Ishak, saudara-saudara. Yakub ya, sorry. Bukan Ishak, Yakub. Bersaing mendapatkan perhatian. Lama baru Rahel itu punya anak, saudara-saudara. Jadi lama ini 10 anaknya laki-laki ini sudah lama diperhatikan lebih duluan. Perhatian bapak mamanya itu full sama mereka karena mereka sudah lahir duluan. Begitu Yusuf lahir dari kandungan istri yang paling dicintai saudara Tuhan. Maka perhatian Yakub berubah. Itu yang membuat kecemburuan, itu yang membuat kebencian saudara Tuhan. Tambah lagi Yusuf juga kesana kemari dengan pakaian indahnya. Gak pernah lihat kambing domba, gak pernah lihat pengembalaan. Begitu dia disuruh bawakan makanan. Siapa tahu selama saudara-saudaramu dalam pengembalaan. Sampai di sana dikerjain. Jadi ini logika yang perlu kita pikirkan saudara Tuhan. Tapi walaupun demikian saudara kasih Tuhan. Yusuf tetap punya cara pandang yang positif terhadap masalah yang terjadi di kehidupannya. Tidak ada ayat yang menceritakan bahwa ketika Yusuf itu dibuang dalam sumur, Yusuf sakit hati. Tidak ada yang menceritakan bahwa ketika Yusuf itu dijual sebagai budak, Yusuf sakit hati, tidak. Bahkan ketika difitnah tidak. Bahasa yang paling keren dari Yusuf ada di ayat 11. Coba kita baca ayat itu, ayat 19. 50 ayat 19. Saudara perhatikan, simak baik-baik ucapan Yusuf ini. Kejadian 50 ayat 19. Mana nih? Ya, perhatikan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,
Janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Waktu saya renungkan ayat ini, saya coba dalami apa maksud kata-kata ini. Apa maksud daripada ucapan Yusuf ini? Janganlah takut sebab aku ini adalah pengganti Allah. Maksudnya begini saudara Tuhan. Ini Tuhan taruh hikmat dalam hati saya untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan saya saudara Tuhan. Tuhan menaruh dalam hati saya begini. Maksud Yusuf itu begini. Kalau kamu melihat masalah, lihat dengan cara pandang Allah. Posisikan dirimu dalam memposisikan diri sebagai Allah. Bagaimana cara Tuhan memandang masalah, bagaimana cara Tuhan melihat masalah. Kemudian bagaimana cara menerapkan kebenaran yang Allah miliki saudara Tuhan. Pakai itu. Maka tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada sakit hati dalam kehidupan kita. Ketika kebenaran daripada Allah itu memenuhi kita, maka kita memposisikan Allah tepat pada diri kita. Itu yang dimaksudkan Yusuf. Sehingga dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah marah. Saya tanya anak saya ketika mengalami banyak proses dan tekanan. Saya bilang, jadi kok sakit hati? Ini cuma jawab saya begini. Saya tidak tahu sakit hati itu bagaimana itu sakit hati. Dia sudah sakit hati, dia tidak tahu sakit hati apa itu sakit hati. Kau sudah sakit hati itu. Oh begini sakit hati. Tapi ketika saya tanamkan kebenaran sama Tuhan, dia kemudian bisa melihat segala sesuatunya itu proses. Itu seperti duri yang bisa datang kepada kita. Tapi apa respon kita? Saya mau tanya kepada saudara. Ibu-ibu nih khusus ya. Waktu saudara iris bawang, terus keiris dengan bawang, saudara akan bilang, pisau ini tajam sekali. Tajam sekali pisau ini. Saudara sudah tahu pisau itu bisa melukai kita. Waktu saudara sadar pisau itu bisa melukai saudara, apa yang saudara perhatikan? Pertama, mawas diri, berhati-hati. Amin. Supaya tidak keiris lagi. Kalau kita lihat sesuatu yang buruk itu datang kepada kita bisa melukai kita, maka yang pertama yang kita lakukan adalah jaga hati supaya tidak tertusuk duri lagi. Kalau tertusuk berulang-ulang, itu namanya bodoh. Itu. Kita tidak harus memposisikan diri kita sebagai orang bodoh dalam menyikapi masalah saudara. Kacau sekali bibir nih. Bukan bibir perempuan soalnya. Ya. Sikapi dengan benar. Ketika Rasul Paulus ditaruh duri dalam dagingnya, Rasul Paulus berusaha meminta kepada Tuhan supaya itu disingkirkan dari hidupnya. Jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena dalam kelemahanlah kuasaku dalam dirimu disempurnakan. Artinya begini saudara Tuhan. Sekalipun duri tetap ada dalam kehidupan saudara menyerang saudara, kuasa Allah itu tetap akan bekerja. Allah tetap akan bekerja. Bukan karena duri ada, terus Allah tidak bekerja. Justru karena ada duri, Allah pasti bekerja saudara. Bukan berarti ketika semuanya mawar, kita lihat semuanya yang baik kita lihat. Lalu baru kita bilang Tuhan bekerja luar biasa. Dahsyat Tuhan dalam hidup saya. Lalu ketika durian datang kita bilang tidak ada pekerjaan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku kata Tuhan. Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku disempurnakan. Kapan itu? Ketika ada duri. Ya kalau duri datang jangan merengek terus, bersyukur saja. Karena bisa jadi duri itu yang membawa saudara naik level. Amin. Bisa jadi karena duri-duri itu saudara pada level yang Tuhan inginkan dalam saudara. Ya. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, saya minta maaf saudara, saya kalau khotbah di tempat ini lihat jam.
Ada waktu yang ditentukan. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita renungkan sejenak kebenaran yang kita dengarkan. Duri tidak selamanya jahat. Tuhan sudah berkata kepada Rasul Paulus ketika Tuhan menaruh duri itu dalam darinya. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasa-Ku disempurnakan. Mawar tidak semuanya selalu baik. Duri tidak selalu jahat. Banyak orang yang naik level oleh karena duri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan lagi, Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sekali lagi, coba nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari Tuhan dengarkan pujian kami. Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Saat ada badai, saat ada duri, Engkau menjadi pengharapan kami Tuhan. Sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami puji, kami muliakan namamu, kami tinggikan namamu. Yesus, Yesus. Ibiria shakarabana labayase, ikiarana labayashi karana labasi. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya. Darabata karabana labayashi karana labata. Kami bersyukur, memujimu Tuhan, menyembahmu Yesus. Ibiria lalabaya shikara labatakala, ibiria lalabaya shikara batakala, kirabana labaya shekere labatakala labatakala labalabaya, ibiria takarabana labaya shikere labatakala. Kami bersyukur, kami menyembah, kami puji muliakan namamu. Yesus kau Allah yang, Yesus kau Allah yang perkasa. Ya ralabalaba ya se, Ibiria takarabana, ya ralabashi. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita sudah terlalu banyak menerima duri dalam kehidupan kita. Kita terlalu banyak terluka oleh karena duri yang datang kepada kita. Kita hanya perlu bersyukur dan memposisikan diri sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Posisikan dirimu seperti Rasul Paulus yang diajar oleh Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kesusahanmu itu, penderitaanmu itu, kuasaku disempurnakan. Tidak selamanya duri itu akan melukai kita. Tuhan akan membuat duri itu membawa kita naik level dalam iman kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami butuh kekuatan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan Yusuf ketika duri-duri itu ditancapkan kepada tubuhnya. Kau tidak meninggalkan seperti Kau tidak meninggalkan Yesus. Walaupun mahkota duri itu ditancapkan di kepalanya. Sampai kepada penggenapan firman Tuhan di kayu salib. Sampai kepada kutuk itu dilemparkan, dipakukan kepadanya. Kami percaya Tuhan. Jika kami merespon dengan benar, maka duri itu tidak menenggelamkan kami. Tapi duri itu akan membawa kami terbang tinggi. Tuhan akan membawa kami naik level. Dan jangan kami memandang semua mawar itu baik. Karena jika kami terlena dengan semua yang baik, kami pun bisa jatuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Serudah dengan hormat para pendengar ke depan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari
Inilah segala keberadaan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya apapun yang Kau lakukan, sekalipun duri dalam daging kami, membuat kami lebih kuat, lebih teguh, tidak gampang goyah, apalagi undur daripada-Mu. Terlebih pada siang hari ini, di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Melambangkan tubuh dan darah-Mu yang kami peringati sepanjang tahun sampai 2024. Kami percaya kasih-Mu besar Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu, para pelayan pun kudus dengan darah-Mu, agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami rindu hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut roti dan anggur ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Saya jemput kita bangkit berdiri. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya?
Sungguh-sungguh percaya. Mari kita memakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hidup kekal menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Engkau sudah memberkati pemilu 2024. Semua berjalan dengan lancar, damai, sukacita, dan presiden yang terpilih berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Dan Engkau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.